dengan kabel PNP-nya. Jadi nanti ini kabel yang ke prosesor, ini yang ke head unit, ini yang ke kabelnya mobil. Jadi bener-bener tinggal tancep-tancep, nggak ada potong kupas kabel sama sekali. Lambung, tepong kanan, lambung kanan sampai ke bagian baliknya blower, full rapat dengan lapisan rubber batil. Jadi pembagiannya di bagian baliknya dashboard itu ada 5 lapis, di bagian lantai tengahnya itu ada 3 lapis, terus di bagian pintu seperti ini. Ini contohnya ya. Ini plat luar dan ini plat dalam. Semua sudah full rapat dengan lapisan rubber batil dan sudah kita finishing dengan roller pola. Jadi bentuknya seperti ini. Sudah benar-benar ngikutin kontur dari plat-plat yang ada di reborn ini. Buktinya, bagian luar, kalau
Oke, sekarang posisi jam setengah 6 lewat dan kalian bisa lihat semua sudah pasangnya mobil ini melalui indikatornya. Oke, ini kita coba starter setelah kita bongkar-bongkar. Indikator aman semuanya. Jadi yang merah ini adalah logo parking brake. Ini saya lepas dulu handremnya. Aman. Saya angkat lagi. Saya lepas. Normal. Saya angkat lagi. Lainnya benar-benar bersih banget. Sekarang kita cek dulu. Kamera mundur. Normal. Kita cek sen kiri. Normal. Sen kanan. Normal. Fog lamp. Normal. Lampu utama. Normal. Lampu jauh. Normal semuanya. Klakson. Aman. Terus kita cek power window. Normal semuanya. Oke, sebelum kita coba test drive, sekarang kita masuk ke sesi cek sound. Dan untuk penempatannya, jadi processor kita taruh di bawah bangku driver. Terus subwoofer kolong yang kita taruh di bawah bangku depan kiri. Oke, sekarang kita masuk ke sesi cek sound. Gimana feel suara di Reborn ini? Yuk dengerin bareng-bareng. Gambaran suaranya itu jadi gini, kan tampilannya benar-benar standar ya. Seakan-akan kita kayak nggak ada penggantian speaker, seakan-akan, karena tampilannya benar-benar standar banget. Tapi dibandingin audio standar bawaan mobil itu benar-benar beda banget. Kenapa saya bisa bilang beda banget? Jadi sekarang ini suara vokal, suara high-nya dan suara low-nya itu seakan-akan di daerah sini keluarnya. Terus posisi subwoofer yang ada di bawah bangku depan kiri itu juga bukan dari sekitaran sini bassnya, cuman rata banget di atas dashboard sini. Jadi seakan-akan si dashboardnya Reborn ini seperti panggung. Jadi kita kayak lagi nonton pagelaran musik atau lagi nonton konser. Dan ini bukan buat sekedar lagu-lagu halus. Ini kita kalau mau main lagu remix oke, lagu dangdut sekalipun oke, kita mau denger lagu EDM oke, jazz juga masuk, mau denger lagu bossa nova juga masuk. Kenapa? Karena untuk setelan bassnya, kalau subwoofer Blaupung ini kan ada di bagian handle ini, bisa kita pegang. Jadi ini bisa kita kecilin banget, bisa kita tambahin banget, tergantung selera kita. Cuman ini saya tuning bener-bener rata semuanya. Tapi nanti ke depannya, sang owner dari mobil ini, beliau bisa ngerubah sendiri setelan bassnya. Mau dibikin kenceng banget bisa, mau dibikin halus banget juga bisa. Tapi kenceng bangetnya bukan berarti kenceng yang jedak-jeduk kayak SPL-an. Enggak. Semaksimalnya dari kontrol bass di sini, itu bassnya ngisi. Bener-bener ngisi satu kabin, jadi nggak ada yang saling balapan. Dan ini dijamin
Kalau kita dengerin dalam jangka waktu yang lama, itu nggak bakalan bikin kuping capek. Oke, kan kalian sudah dengerin hasil suaranya. Sekarang kita coba test drive. Oke, sekarang kita lagi nyoba test drive. Kita di medan perumahan. Dengerin suara bannya dan suara mesinnya. Suara dieselnya berkurang banget. Tetap ada, tapi berkurang banget. Ini kita masuk ke aspal kasar. Tadi aspal kasar loh, kita lewatin halus banget. Jadi Innova Reborn ini setelah kita kasih full peredam, itu bener-bener perubahannya kerasa signifikan banget. Suara derungan mesin, nih, pelan banget suaranya. Padahal kalau nggak pakai peredam namanya mesin diesel ya pasti keras. Tapi ini, tuh, halus, bener-bener maknyus banget. Jadi untuk total pengerjaannya, total waktunya tadi kita mulai jam setengah 10-an, ini sekarang posisinya jam 6.48 ya, jam 7 malam lah mobil sudah jadi, sudah siap serah terima kunci. Dan untuk total biayanya seperti ini semua habisnya di angka 18 juta rupiah. Pengerjaan kurang lebih 10 jam sudah siap serah terima kunci. Kalau kalian kepengen lihat full video sinematiknya, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel ini. Stasiun Edubak juga jangan lupa like dan subscribe. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung, kepengen pasang peredam full ataupun upgrade audio, mudah-mudahan segera terkumpul biar kendaraannya jadi semakin istimewa. Saya Lutfi, mohon maaf kalau ada salah kata. See you next video. Ciao.